لله الملك الديان القائل في كتابه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهل والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa menguatkan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih takwa merupakan tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain takwa, tiada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Di antaranya adalah masih diberinya kita umur panjang sehingga bisa menikmati manisnya bulan suci Ramadan kali ini. Terlebih saat ini kita sudah memasuki 10 hari ketiga dari Ramadan yang memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya adalah adanya malam mulia yang keistimewaannya lebih baik dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Istimewanya malam ini sampai dalam Al-Quran terdapat satu surat khusus yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar yang diberi nama surat Al-Qadar dengan 5 ayat di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seperti dijelaskan dalam ayat tersebut, Lailatul Qadar memiliki keistimewaan dalam durasi 1000 bulan. Jika jumlah waktunya dikonversikan, maka akan sama dengan 83 tahun. Angka ini merupakan umur standar rata-rata hidup manusia di dunia. Sehingga jika seseorang menemui malam Lailatul Qadar dan melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka sama saja ia telah berbuat baik seumur hidupnya. Namun untuk mendapatkan malam mulia ini sangatlah tidak mudah. Pasalnya, kapan waktu tepatnya malam Lailatul Qadar tidak bisa diketahui secara pasti.
Butuh ikhtiar umat Islam untuk dapat menjumpainya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah di 10 akhir di bulan Ramadan. Hal ini juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikemukakan dalam hadis riwayat Muslim, Anil Aswad an Aisyah qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Yang artinya dari Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkat amal ibadah pada 10 terakhir bulan Ramadan melebihi di waktu yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa semakin mendekati hari-hari terakhir Ramadan, keistimewaan yang ada di dalamnya pun semakin banyak. Sehingga sangat merugilah mereka yang memiliki semangat di awal Ramadan, namun kemudian terus menurun semangatnya dalam beribadah ketika mendekati akhir-akhir Ramadan. Oleh karenanya, keberadaan Lailatul Qadar ini diharapkan dapat memicu semangat kita kembali dalam beribadah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut juga menjadi petunjuk kuat bahwa Lailatul Qadar jatuh pada 10 hari ketiga bulan Ramadan. Lebih rinci lagi, Rasulullah memberi petunjuk bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari tersebut. Sabdanya, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal 'ashr al-awakhir min Ramadan. Yang artinya, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis-hadis Nabi terkait dengan Lailatul Qadar, para ulama kemudian memberikan penjelasan lebih rinci lagi tentang waktu dan ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah Imam Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin yang menyebut bahwa jatuhnya hari Lailatul Qadar bisa dilihat dari hari pertama bulan Ramadan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Jika awalnya jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Jika awalnya jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Jika awalnya jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Dan jika awalnya jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Selain dari menghitung harinya, Lailatul Qadar menurut berbagai kajian bersumber hadis Nabi juga bisa dilihat dan dirasakan ciri-cirinya melalui kondisi alam yang ada. Di antaranya bisa dirasakan pada pagi harinya, sinar matahari tidak terlalu panas dan cuaca terasa sejuk. Kemudian pada malam hari, pada Lailatul Qadar, langit terlihat bersih, tidak terdapat awan, suasana terasa tenang dan sunyi. Udara pada malam tersebut tidak dingin dan juga tidak pula panas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun la haratan wala baridatan tusbihu asy-syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Yang artinya, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar, tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Tayalisi dan Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa saja yang sebaiknya kita lakukan di malam 10 hari ketiga bulan Ramadan, khususnya di malam ganjil? Para ulama menganjurkan agar pada waktu-waktu tersebut untuk banyak melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Hal ini karena malaikat turun dan mengunjungi seseorang pada malam itu. Malaikat adalah makhluk Allah yang sedang dengan kebaikan dan melindungi kebaikan apa saja, sehingga melakukan kebaikan secara terus-menerus bisa menghantarkan manusia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga ketenangan
kedamaian dan kerukunan sesuai dengan poin pada ayat kelima surat Al-Qadar, yakni di malam Lailatul Qadar ada kedamaian sampai dengan fajar atau pagi hari. Ketika kita bisa menjaga kedamaian, insya Allah Allah akan menganugerahkan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Semoga kita diberi karunia oleh Allah untuk dapat bertemu dengan malam mulia ini, dan semoga semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.